ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, merenung bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap Allah selalu di sisimu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. 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 Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu Rafli, terima kasih banyak. Terima kasih udah mampir di Islam Itu Indah, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Rafli. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah, dan hari ini alhamdulillah Islam Itu Indah akan membahas tentang resep jitu menghilangkan stres pada pasangan. Siapa yang pernah stres angkat tangan Bu? Ada yang pernah stres? Saya pernah stres, lagi nggak mau ngaku aja nggak apa-apa tahu Bu. Tapi gitu. 3 minggu kan stresnya? Enggak. Maksudnya gini, stres itu macam-macam bentuknya. Ada yang stres karena suaminya lama pulang ya Bu ya. Oh iya kalau itu iya, tadi enggak. Tadi nggak ada yang mau ngaku, sekarang ngaku. Coba saya pengen tanya, kalau laki-laki nih, kalau laki-laki stresnya karena apa? Bapak stres karena apa Pak? Karena sakit. Karena sakit, kalau stresnya. Jadi kalau sakit nggak bisa cari rezeki ya Pak ya? Ih Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Coba sekarang, kalau ibu-ibu ya, ini biasanya dikasih uang belanja kurang, stres nggak Bu? Wah kenceng bener. Kayak nyari temen aja kayaknya kalau ibu-ibu belanja stres. Ini coba suaminya kayaknya stres gak mikirin kira-kira kalau istrinya minta belanja terus Bu? Stres juga, udah tahu stres dilakuin. Makanya jangan terlalu sering belanja, jangan boros-boros. Banyak nih yang boros-boros belanja jadi bikin suami jadi stres. Saya satu aja saya pengen tanya juga ibu-ibu. Ibu, ya Allah cantik banget ibunya. Ibu kalau stres karena apa biasanya? Karena gaduh entis artos. Apaan itu Bu? Nggak ada teksnya. Oh nggak? Uang. Oh nggak punya uang. Ya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Tapi bener ya, ini lucu. Emang ini TV lokal Bu, pakai bahasa daerah, harus bahasa Indonesia. Iya nggak punya uang, perempuan tuh jadi stres. Nih coba kita bahas satu persatu. Yang pertama dari sisi laki-laki dulu, kita minta Ustadz Maulana. Mohon izin Pak Ustadz, tepuk tangan buat Ustadz Maulana dong. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz nih, kalau setiap orang ini kan punya masalah dan pernah stres, iya kan? Mungkin Pak Ustadz juga pernah stres, saya kan juga nggak tahu. Saya juga pasti pernah stres. Ini karena kalau misalnya masalah ini macam-macam di dalam rumah tangga, pastinya banyak juga masalah yang terjadi. Kalau kita berbicara tentang masalah faktor nih Pak Ustadz nih, faktor-faktor apa sajakah yang membuat atau menjadi penyebab orang itu atau pasangan kita menjadi stres Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan dulu buat Fadli. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam segala hal, baik suka maupun duka.
orang yang beriman tidak akan ada kesulitan apalagi yang namanya stres. Karena orang-orang yang memiliki keyakinan maka akan menghadapi segala sesuatu itu dalam dua bentuk. Sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar. Ketahuilah, laki-laki itu jadi stres. Kenapa Rafli ketawa? Sama-sama orang gua ya? Jamaah, karena emosinya, tindakan pelaku dalam kehidupan sehari-harinya. Betul? Dan ketahuilah kondisi stres yang dialami setiap orang itu bermacam-macam. Ada karena sakitnya, ada karena keuangannya, ada karena apa aja. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Semua punya masalah. Makanya penyebab daripada stres itu berupa kurangnya ilmu dan pengalaman. Laki-laki kalau kurang ilmu dan pengalamannya, stresnya makin meningkat karena tidak ada pengalaman yang mengajarkan dia. Makanya orang-orang yang punya pengalaman, makanya kalau orang berumur 40 tahun terhindarlah 3 penyakit untungnya. Kalau sudah mencapai 50 tahun dimudahkan urusannya. Kenapa dimudahkan urusannya? Karena berdasarkan pengalaman. Ada orang usianya tidak terlalu tua, tapi pengalamannya kurang, tapi ada ilmu. Belajar dari pengalaman orang. Makanya bergaullah sama orang-orang yang lebih tua denganmu supaya engkau bisa menggali ilmu dan pengalaman darinya. Karena ada orang banyak pengalamannya, ada juga karena banyak ilmunya. Kemudian yang kedua, karena dosa dan kesalahan inilah, sistem dari dosa inilah yang menyebabkan orang jadi stres. Karena ada perasaan bersalah, ada perasaan ketakutan. Inilah yang menyebabkan biasanya laki-laki stres kalau ada sesuatu yang disembunyikan dari istrinya. Contoh sesuatu perselingkuhan, pasti dia stres banget hidupnya. Tidak. Itu stres banget itu. Apalagi ada yang paling bahaya ketika orang sudah lemah agamanya atau kurang imannya, akan menyebabkan dia gampang berputus asa, tidak bisa menerima keadaan. Laki-laki kalau sudah mendapatkan 3 ini, tidak memiliki yang ketiga ini, bahaya. Mohon maaf kepada siapapun termasuk saya, karena ini hati-hati. Kalau kurang ilmu, kurang pengalaman, banyak dosa, apalagi adanya yang namanya lemahnya iman, tidak mau belajar agama, tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau dekat dengan sesuatu yang baik, itu merusak. Karena dalam hati kita itu ada kebimbangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi laki-laki kan senantiasa diminta keputusannya, diminta pendapatnya, diminta tanggung jawabnya. Kalau sudah diminta tanggung jawabnya oleh istri, apalagi anaknya sudah merengek minta apa-apa yang dimintakan, bisa jadi stres itu laki-laki. Apalagi laki-laki kan mau tidak mau dia harus bertanggung jawab atas keluarganya. Ketika diminta pertanggungjawaban terus dia tidak mempunyai pengalaman ataupun ilmu, apalagi lemahnya imannya, kan bahaya. Kenapa? Ini bahaya loh. Mohon maaf kepada siapapun yang lagi nonton, termasuk bapak-bapak, kita senasib. Memangnya Ustaz tidak punya masalah? Ada masalahnya. Orang kaya masalahnya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik banyak masalahnya, orang kurang cantik perawatan, medikur, pedikur, cukur, sudah pakai pemutih, belang-belang hasilnya. Itulah karena kurangnya syukur. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi ada 3 hal Pak Ustaz yang perlu diperhatikan kalau kita melihat pasangan laki-laki itu karena 3 hal itu. Iya, yang pertama tadi kurangnya ilmu atau pengalaman. Yang kedua karena banyak dosa. Sampai handphone diumpetin terus. Oh iya, mana ya? Kan? Handphone di mana ya? Yang terakhir tadi adalah karena kurang atau lemahnya ilmu agama. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Tepuk tangan dong buat Pak Ustaz Maulana dong. Pak Ustaz luar biasa di pagi-pagi ini udah memberikan penjelasan buat kita semua bahwa banyak membuat laki-laki ini jadi nggak tenang itu karena 3 hal tadi. Ini Masya Allah. Sekarang kita cari tahu juga nih dari sisi wanitanya. Ustazah Lulu, tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Ustazah Lulu, Bang. saya pengen tahu juga kalau dari sisi wanita nih. Kalau dari perempuan ini sebenarnya faktor-faktor atau mungkin langsung dari sudut perempuan, kira-kira apa penyebabnya pasangan tuh bisa jadi stres gitu loh. Silakan, mau izin waktunya. Terima kasih Abang. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ikan piranha, ikan arwana, kumaha sadayana. Minum teh di Belanda, abdi teh tetiasa Sunda. Pipi merona, pipinya si kembar. Ibu-ibu yang mempesona, apa kabar? Sehat semuanya, Bu?
Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat, lahir kita sehat, batin kita sehat. Ini dari pandangan wanita. Penyebabnya apa sih? Kok bisa suami kita stres? Saya mau tanya ibu. Oh, suami suka stres? Iya. Faktornya apa bu? Kekurangan uang. Ya Allah. Emang di mana-mana uang ya bu ya? Masya Allah. Nah, yang pertama karena memang kerjaan. Ketika tidak memiliki kerjaan, pengangguran itu stres. Aduh, gimana nih, sedangkan ada hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi. Kemudian apa? Ketika kita melihat juga, ya Allah, kemudian pengangguran pun juga menjadikan sebab suami bisa stres. Kemudian ada lagi duka cita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka cita berupa ketakutan, kemudian kekurangan harta, kemudian kehilangan jiwa. Bagaimana kita lihat, ya Allah, kok bisa seperti ini? Karena itulah penyebab dari stres. Kesehatan. Ada orang yang memang kita lihat, ya Allah, kok sehat aja alhamdulillah. Tapi ketika Allah berikan ujian berupa penyakit, ya Allah, maaf, Anda terkena kanker. Itu stres nggak bu kira-kira? Stres, penyakit yang Allah berikan membuat kita stres. Pikirin, ya Allah, gimana anak saya? Ya Allah, gimana suami saya? Faktor itu yang membuat kita stres. Kemudian apa? Cuaca. Faktor cuaca juga kadang membuat stres. Kita lihat ada kadang yang penjual kerupuk, ya bu ya. Tiba-tiba hujan, stres nggak tuh? Ya Allah, ada lagi yang jemur bawang gitu kan, sehingga yang dikeluarkan adalah kata-kata yang mengeluh, kata-kata yang tidak baik terhadap Allah, kata-kata yang tidak bersyukur. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kesepian. Kesepian, ya Allah, ini ada pada sahabat saya Ustadz Syah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Tapi saya nggak stres saya. Nggak stres ya? Enggak. Karena memang ada sibuk kuliah, tapi setelah kuliah kira-kira mau nyari jodoh Ustadz? Insya Allah, sekarang aja lagi nyari Ustazah. Lagi nyari ya? Cuman belum nemu aja. Tapi maaf, ini sekarang giliran aneh ya, jadwal ente iya, buat baik, ntar aja bisa. ya, karena dia maunya promo katanya. Insya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleha. Kemudian apa? Kita lihat perpecahan keluarga. Faktor broken home itu stres bunda. Kita lihat, ya Allah, kok bisa seperti ini ya? Bagaimana nanti ke depannya saya, bagaimana untuk bisa mendamaikan orang tua? Ini mempengaruhi psikologi juga. Kemudian apa? Kita lihat karena minuman atau minuman khamr yang memang memabukkan. Al-khamru ummul khobais. Khamr adalah pangkalnya, ibunya dosa. Ketika kita lihat ada orang yang memang untuk menangani stres, dia minum khamr. Ternyata malah hilang atau enggak? Tidak, tetapi malah bertambah stresnya. Ya Allah, terlebih melakukan hal-hal maksiat, kemudian hilang akalnya, hatinya pun menjadi tertutup. Na'udzubillah min zalik. Kita lihat karena memang faktor kecanduan. Candu terhadap sesuatu, candu dia hobi terhadap otomotif. Tiba-tiba Allah hilangkan menjadi ujian, hilang. Kita candu terhadap harta, kemudian hilang itu harta, stres. Kita candu, ya Allah, kita candu untuk hal-hal yang kebaikan boleh, tapi tidak dalam hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari stres. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bersabar dan bersyukur. Buah naga dibelah 4, semoga bermanfaat. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Jadi banyak banget ya faktor-faktornya ya. Tapi ini tadi Ustazah Lulu lebih menjelaskan kepada keseluruhan nih, generalnya. Tapi kalau misalnya dari sisi wanita nih, Ustazah Lulu pribadi aja nih, yang membuat hal-hal wanita itu stres apa biasanya? Yang wanita stres, biasanya pertama memang ada masa-masa stres di mana ketika datang si tamu merah. Oh, tamu merah. Itu mulai itu bu ya, emang ya, goyang, enggak pikiran, tentu. hati. Kemudian apa? Ketika kita lihat faktor harta juga bisa, karena keuangan, karena memang ada pendidikan anak, kemudian dan suami juga penyebab stres. Oh gitu, apaan tuh? Ketika kita lihat suami, ya Allah bang, pulangnya gimana sih bang? Udah gitu juga kita lihat, ya Allah ini suami kenapa? Karena memang ketika suami stres, istri juga nular biasanya. Oh bisa. Mudah-mudahan kita bisa ya. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustazah Lulu. Terima kasih banyak Ustazah Lulu ya.
Jadi permasalahan bikin orang stres itu macam-macam. Nah ini hari ini nih Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah, kita kedatangan ada Ustadz tamu kita hari ini, ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Riza? Alhamdulillah sehat. Keren banget Ustadz Riza dari atas sampai bawah bikin saya silau men. Pasti Katanya mau gitu ya. bilang kayak melon orange Oh, ya. iya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak udah mampir lagi ke sini. Iya, sama-sama. Nah di sebelah kanannya nih tadi yang nyanyi ya ada M. Rafli. Tepuk tangan dulu dong. M-nya apa nih Rafli? Muhammad Rafli Iriawan. Muhammad. Rafli Iriawan. Masya Allah. Tadi kayaknya agak sedikit stres pas denger kata Ustadz gini. Kita sama-sama orang Goa. Maksudnya ini jangan sampai salah pengertian. Bukan tinggal di Goa ya. Tapi tinggalnya di Paten. Kabupaten Goa. Makassar. Ada Kabupaten Makassar, Goa di sebelah naik lagi abis itu Tatakalar, Masya Allah. Jeneponto. Betul. Iya, kalau dari Rafli sendiri nih, pernah nggak mengalami stres? Pernah sih. Pernah? Pernah. Pernah apa? Bisa sedikit sharing nggak? Waktu masih kompetisi. Kompetisi. Kompetisi di Stres. sebelah ya. Terus hafal lagunya itu susah jadi stres. Oh, Apalagi karena lagu- lagunya susah. Iya. Apalagi lagu India ya. Coba, Tiba-tiba tes. tampil Coba gitu lagu langsung India. apa ya? Kurane Tuh. ki wajah tumaho. Lanjut. Gungunane ki wajatumu Bareng. Jia jaena or piare. Ih, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah luar biasa. Aku nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Karena Ustadz suaranya beda, larinya bingung. Nah ini mungkin langsung kita lanjutkan lagi nih ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih. Langsung aja kita dengar juga nih tausiah dari Ustadz Riza Muhammad. Mohon izin waktunya Ustadz Riza, boleh maju ke Ya. depan. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Masya Allah nih. Ustadz Riza, tolong dijelaskan juga nih kepada kita semuanya berbicara tentang masalah stres pada pasangan nih. Seperti apa sih ciri-ciri atau tanda-tandanya jika suami atau istri mengalami stres menurut pandangan Islam? Silakan mohon izin waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza Muhammad selalu bersyukur karena saya yakin hari ini duduk bersama calon-calon penghuni syurga. Hadir di waktu subuh, Allah menjadi saksi. Aqimis sholah liduluki samsi illa ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Maka insya Allah subuh ini akan membangkitkan gairah hidup kita lebih semangat. Insya jamaah. Ay jamaah. Alhamdulillah. Sepakat tidak kalau Riza Muhammad mengatakan hidup itu ujian? Sepakat? Ada 5 episode kehidupan yang akan dilewati manusia. Yang pertama adalah episode alam ruh. Setiap ruh disumpah oleh Allah dalam Quran surah Al-A'raf 172. Alastu birabbikum? Jawabannya qalu bala syahidna. Dari episode alam ruh memasuki alam yang kedua, alam janin. 9 bulan 10 hari setiap manusia berada di dalam perut kandung ibunya. Yang ketiga, episode alam dunia. Inilah uji coba yang Allah berikan kepada kita. Episode alam keempat, episode alam barzah. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Yang kelima, the final destination, tujuan akhir kita, yakni akhirat, syurga atau neraka. Tapi mudah-mudahan tujuan kita adalah syurga. Amin ya robbal. Hidup adalah ujian. Surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa inna ilaina turja'un. Kesenangan, kebahagiaan, duka itu adalah ujian, betul. Ibu pernah mengalami susah? Pernah mengalami bahagia? Kalau orang India bilang kabi kusi kabi gam najuda honge ham kabi kusi kabi gam. Backing vokal saya ini. Hidup itu kadang suka, kadang duka.
Makanya Ustazah Lulu tadi mengatakan membaca surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap manusia akan diuji dengan sedikit rasa takut, hilangnya harta benda, bangkrut, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Semua itu ujian, tapi mesti sabar sebab innallaha ma'as sabirin. Hari ini saya akan memberikan kriteria ciri-ciri orang-orang yang stres. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Yang pertama, orang yang stres itu mudah marah, mudah tersinggung. Padahal la takhdab walakal jannah. Jangan suka marah. Orang yang tidak suka marah maka insya Allah akan masuk surga. Selain itu, orang yang mampu menahan emosinya tergolong orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surganya Allah, ampunannya Allah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Salah satu diantaranya orang yang tidak mudah marah. Makanya orang yang suka marah-marah tergolong orang yang stres. OMG, hello. Yang kedua, orang yang berputus asa. Itu ciri-ciri dari stres. Yang namanya hidup kan ujiannya berat, betul? Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Kalau yang memiliki iman pasti mampu. Kata Ustadz Maulana tadi, orang yang memiliki iman itu memiliki dua aspek. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa daka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Ciri-ciri mukmin itu kalau ada ujian bersabar, betul? Kalau ada duit bersyukur, betul? Sabar dan syukur semua baik di hadapan Allah. Mau suka atau duka kita hadapi dengan senyum. Alhamdulillah. Oleh karenanya jangan mudah berputus asa. Sebab Allah melarang kita berputus asa di dalam Quran Yusuf ayat 87. Wala tayasu min raihillah innahu la yasu min raihillah. Orang-orang yang berputus asa tergolong orang-orang yang kafir kepada Allah. Sebab apa? Segala ketentuan Allah yang menentukan. Mau baik atau buruk kita terima dengan lapang dada dan penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu. Nah, yang berikutnya, orang yang mengalami stres memiliki sebuah ciri-ciri mudah menyalahkan orang. Ya, mudah banget menyalahkan. Gara-gara lu sih mikir, lah suruh mikir, lalu sendiri gak mikir ya. Nah, oleh karenanya jangan suka menyalahkan orang. Apapun yang terjadi, coba berpikir, introspeksi, insya Allah semua ada jalan keluar. Ini Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Karena jadi gitu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji seseorang luar dari kemampuannya. Betul. Pasti sudah tahu. Guru manusia aja kalau kasih ujian, kalau anak TK pasti ujiannya ujian TK. TK, betul Pak Ustaz. Tidak mungkin ujian SMA. Jadi nggak mungkin kalau misalnya Allah memberikan ujian itu kepada Betul. orang, diberikan orang yang tidak mampu. Iya, karena stres ini kan reaksi tubuh nih. Betul. Reaksi tubuh dan reaksi jiwa ketika seseorang Betul. menghadapi masalah. Betul. Makanya kita kembalinya kalau dapat masalahnya kembalinya ke Al-Quran supaya masalahnya nggak jadi stres. Masya Allah, ini tadi ibu-ibu udah pada tahu ya Bu ya, ciri-cirinya Bu ya. Kalau misalnya pasangan lagi stres, suka marah-marah nggak jelas, suka nyalah-nyalahin Bu ya. Ada yang begitu Bu? Ada. Oh dong, katanya nih Masya Allah nih. Pasti masih penasaran semuanya buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan cari tahu juga tentang hal-hal apa saja sih yang membuat orang itu, atau mungkin juga sekaligus dampak-dampaknya yang membuat orang-orang ini, karena orang stres, apa dampak-dampaknya? Nauzubillah, summa nauzubillah. Nih, buat jamaah yang di rumah, sebelumnya juga kita akan mendengarkan ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW, dan nanti juga akan ada murotal bareng Ustadz Syam. Jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, silakan teman-teman Nas. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!
alhamdulillah kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung, Masya Allah luar biasa. Hari ini kita membahas tentang tema resep jitu mengendalikan stres pada pasangan. Ini masalah stres ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Tadi sudah dijelaskan di awal-awal bahwa banyak faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah faktor keuangan tadi ya. Kalau buat laki-laki itu adalah faktor masalah ilmu, masalah dosa, kurangnya agama, nauzubillah summa nauzubillah. Tadi juga sudah disebutkan tentang ciri-cirinya orang yang stres itu katanya pasangannya suka marah-marah, suka nyalah-nyalahin gak jelas. Ini Masya Allah nih, kita perlu tahu lebih banyak lagi dan sekarang kita cari tahu tentang berbicara masalah hal-hal apa saja nih. Ustadz Riza mohon izin boleh maju lagi ke depan? Iya, baik. Ini Masya Allah nih kita cari tahu juga nih berbicara masalah tentang hal-hal apa saja sih yang biasanya ditimbulkan atau mungkin penyebabnya juga sampai kita itu sama pasangan suka stres gitu loh. Ini bahaya loh karena banyak orang yang suka menganggap sepele aja, udahlah biarin lah laki gue lagi stres, diemin aja, suka begitu. Mohon izin silakan penjelasannya. Ya baik. Alhamdulillah, kalau ada sebuah istilah Muslim itu stres, jawabannya enggak. Harusnya seorang Muslim tidak stres. Kenapa? Sebab kita punya terapinya. Salah satu terapinya adalah Quran Surah Al-Baqarah 152. Apa isinya? Surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Orang Muslim tidak pernah stres karena apa? Kita punya terapinya. Namanya adalah solat. Jadikan solat dan sabar sebagai pertolongan. Nah yang kedua, sebenarnya orang Muslim tidak perlu stres karena apa? Kita punya senjata yang namanya zikir. Ibu sering berzikir ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa dengan zikir? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebab apa? Orang yang rajin berzikir itu jiwanya akan tenang. Cuman ada beberapa perempuan atau laki-laki yang tidak mampu memanage masalah sehingga akan timbul hal-hal dalam rumah tangganya. Kalau perempuan sudah mengalami stres, apa yang terjadi? Jiwanya akan mudah goncang hingga kurang bersyukur kepada suaminya. 90% masalah dalam rumah tangga urusannya adalah duit. Sepakat? Dikit-dikit duit. Tetangga beli seragam majelis taklim, ibu nggak dibeliin, marah, stres, marah-marah dan lain sebagainya. Ini ujung-ujungnya adalah duit. Padahal kalau kita mau sadar, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jangan terlalu silau dengan dunia, sebab dunia adalah perhiasan yang menipu. Sehingga apa? Wanita yang kurang bersyukur kepada Allah, ini merupakan dampak dari stres yang ditimbulkan hadir dalam keluarganya. Dan yang kedua, hal-hal yang timbul dalam keluarga ketika wanita atau sang suami mengalami stres, terutama dari faktor perempuannya, yakni senantiasa tidak mau kerjasama dengan suami. Padahal suami istri ini harus kerjasama ya. Surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka perempuan itu pakaiannya suami, suami pakaiannya perempuan. Harus ada saling kerjasama. Ketika perempuan tidak mau kerjasama, itu adalah dampak dari bagian seseorang yang terkena stres, sehingga timbulnya adalah bagian dari sikap yang tidak baik dalam rumah tangga. Nah yang ketiga, hal-hal yang timbul ketika stres itu melanda dalam rumah tangga, yakni apa? Perempuan tidak lagi maksimal menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, apalagi sebagai ibu yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Kita tahu al-ummu al-madrasatun ula, betul? Ibu itu sekolah. Kalau anaknya mau baik, tergantung emaknya. Kalau emaknya baik, insya Allah anaknya baik. Lihat Siti Hajar yang bisa melahirkan seorang anak seperti Ismail, karena memang ia sabar. Lihatlah Maryam yang bisa mendidik seorang anak seperti Nabi Isa, karena memang ia menjaga kehormatannya. Nah ketika wanita tidak maksimal menjalankan tugasnya dalam rumahnya, maka ia tidak akan maksimal menjaga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang berikutnya,
hal-hal yang ditimbulkan dalam masalah keluarga kalau kita betul-betul memiliki faktor yang namanya stres, baik istri ataupun suami. Salah satu di antaranya adalah kurang memaksimalkan waktu untuk senantiasa menjadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Ada faktor-faktor yang dipikirkan, ada faktor-faktor yang menjadi beban yang harus diselesaikan. Padahal insya Allah kalau kita tahu jalan keluar dari setiap masalah, maka pertolongan itu mutlak dari Allah. Yang perlu diperhatikan, ada satu perenungan dalam Quran surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tahibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ibu suka sama sesuatu tapi belum tentu baik menurut Allah. Betul? Bisa jadi kita benci kepada sesuatu tetapi justru itu baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu tentang perkara masa depan. Kalian tidak tahu tentang perkara apa yang terjadi. Yang tahu hanyalah Allah. Maka ketika ada ujian, ketika ada sesuatu yang menimpa dalam keluarga kita, yang harus kita sikapi adalah yakinkan dalam diri kalau ternyata semua yang terjadi adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika ujian itu datang, maka sikapi saja dengan cara bersabar dan bersyukur. Dengan demikian, apapun yang akan terjadi, insya Allah akan bisa kita lewati dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, hingga tujuan kita menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan tercapai dengan baik dan benar, insya Allah. Jamaah, hai jamaah, alhamdulillah. Jadi ini masya Allah, nauzubillah ya, kalau bisa sampai didiemin aja timbul permasalahan, akhirnya keluarga ini nggak samawa nih ibaratnya. Betul, ya masya Allah, nauzubillah. Jadi kalau stres tentang kehidupan karena kita tidak tahu masalah kehidupan itu, karena tidak tahu takdir, justru dengan Allah merahasiakan takdir itu mengantarkan kita untuk senantiasa baik sangka akan kehidupan. Betul betul Pak Ustadz. Kemudian membuat rencana B, rencana C, dan rencana selanjutnya. Kenapa? Betul. Karena kan kita tidak tahu. Oh, kalau ada terjadi ini akan aku lakukan seperti ini. Betul. Pokoknya intinya jangan didiemin aja. Pada saat pasangan kita stres, coba kita peduli sama-sama. Apa permasalahannya? Coba kita selesaikan. Mungkin dengan komunikasi ini bisa selesai permasalahan, insya Allah. Nih sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio nih. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh kita kasih kesempatan sama narasumber kita yang mau nanya. Boleh, silakan Bu, angkat tangannya Bapak. Silakan yang mau nanya siapa? Ayo. Sebentar, mana dulu ya? Oh, ini dulu deh. Yang tadi dekat Ustazah dulu. Ibu, di situ aja Ibu. Silakan. Duduk aja. Aduh Ibu gembira terus nih, hatinya senyum terus. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dini Diana Ningrum dari Desa Cikalong, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz dan Bu Ustadzah, saya mau bertanya. Ada sepupu suami sepupu saya yang kena stres berat atau kena stres karena kelebihan atau kebanyakan pekerjaan, menumpuk pekerjaan. Oh, kerjaannya banyak. Ya, pekerjaannya banyak. Sehingga tidak sesuai dengan hasil yang dicapainya, uangnya, keuangannya gitu, dengan kerjaannya banyak ya, tapi duitnya nggak sesuai. Iya, oh, sesuai. Terus silakan Bu. Terus jadi ya kondisinya dengan seperti itu, istrinya tuh jadi bertanya gitu kenapa, dan akhirnya suaminya itu ya marah-marah terus, marah-marah akibat kekurangan. Nah dengan demikian maka istrinya itu menasehatinya itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi atau yang lebih layak. Tapi suaminya itu cuman iya dan marah-marah terus gitu. Ya. Bukan suami Ibu ya Bu ya? Ya. Bukan, suami sepupu saya. Iya. Terus? Jadi bagaimana caranya atau mencari solusinya untuk pengalaman itu ya Pak Ustadz dan Bu Ustadzah. Iya. Itu saja yang saya tanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu dong Bu. Ini jadi sedikit saya review ya. Jadi permasalahannya ini adalah suaminya ini, teman suaminya ibu ini atau sepupunya ibu ini punya permasalahan, kerjaannya numpuk luar biasa banyak tapi penghasilannya enggak.
Jadi stres, marah-marah terus. Istrinya bilang, Pak kenapa stres gitu ya? Ya kalau bisa pindah aja lah daripada stres kerjaan numpuk tapi penghasilan sedikit gitu ya. Nah ini bagaimana solusinya? Apa boleh seperti itu? Silakan Ustadz Maulana. Ada 3 yang dilakukan ketika kita terjadi kebosanan dalam aktivitas pekerjaan itu. Yang pertama, buat aktivitas di luar dari pekerjaan biasanya. Kenapa orang diuji dengan masalah? Sebenarnya supaya dia tidak terjadi kebosanan sebenarnya. Jadi dengan adanya aktivitas di luar, kita akan mendapatkan apa? Pengetahuan, pembelajaran, dan pergaulan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan ketika terjadi kebosanan dalam aktivitas yang rutinitas pekerjaan itu, yang kedua adalah apa itu? Mengenali alam, keluar, menjadikan kita makin bersyukur kepada Allah. Ayo pergi rekreasi lah. Kayak Pak Adli kemarin ke Bandung rekreasinya. Nah, apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah yang kita lakukan adalah buat apa? Motivasi dan target hidup. Ada motivasi, ada tujuan. Aku akan lakukan ini. Jadi kalau ada target enak. Kalau kita mau jalan, aku akan sampai di sana. Akan enak itu. Nah, coba dari sisi Tahun wanita depan nih. aku beli rumah, tahun depan Ini aku Masya Allah, beli mobil, tahun depan amin. Ustazah Lulu, silakan. Iya, karena memang ketika suami punya masalah, kita pun juga jadi korban ya, marah-marah, kemudian juga aduh apapun yang kita lakukan semuanya menjadi nggak enak gitu ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Tetap kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami, ketika datang tetap tersenyum, kemudian memberikan yang pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita coba untuk berusaha juga silaturahim, karena jelas sekali man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pengen diberikan rizki, kemudian dimudahkan segala urusan, jalinlah silaturahim. Dengan kita majlis salim, siapa tahu dapat kerjaan ya Bu ya, dari hubungan kita di teman-teman. Ada lowongan gak sih kerjaan gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa kita 3 kreatif. Biasanya ketika stres itu menimbulkan kita untuk terus berjuang, berusaha. Kreatif bisa juga bikin home industry. Nah ini juga istrinya sama bos. Jadi istrinya pun juga kreatif, suaminya nanti juga ternyata lebih nikmat ya untuk home industry, ada di rumah, kemudian anak-anak pun juga terawasi. Masya Allah. Ustadz Riza silakan. Saya menyikapinya dengan doa. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kekuatan hanya milik Allah. Maka seyogyanya orang yang bermasalah minta Allah agar bisa menyelesaikan. Dengan doa apa? Tadi kan masalahnya rizki. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti dikabulkan. Kalau memang masalahnya rizki, bacalah doa pemberi rizki, pemberkah rizki. Dalam Quran surah An-Naml di ayat yang ke-19. Betul. Ini doa pembuka rezeki. Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kalau doa ini dibaca, insya Allah rezekinya lancar banget. Amin, Masya Allah. Solusi selesai. Insya Allah. Kalau dari Ustadz Syam nih, ini kerjaan numpuk gajinya kecil. Betul, jadi ada konsep sabar di dalam Al-Quran gitu ya. Konsep sabar di dalam Al-Quran. Sabar itu gimana sih? Sabar itu kalau kita kerja terus gajinya kecil, kita sabar aja, sabar. Bukan. Sabar itu ketika Anda kerjaannya banyak, gajinya kecil, tinggalkan pekerjaan itu, cari yang lebih bagus. Makanya betul sekali kata istrinya tadi, Bapak cari yang pekerjaan yang baru. Sabar itu adalah bergerak. Sabar itu adalah berusaha yang lebih baik. Sabar itu kita cari yang terbaik. Bukan sabar itu menghadapi bos-bos yang kasih pekerjaan banyak tapi gajinya kecil. Bukan, itu bukan sabar, itu namanya menzolimi diri sendiri. Kalau sabar itu kita berani untuk mencari kesempatan yang baru lagi. Jadi betul sekali, istrinya hebat. Istrinya hebat. Masya Allah Bu, kasih tahu Bu, bener istrinya. Tepuk tangan dulu dong. Demikian ya Bu ya, kira-kira jawaban dari narasumber kita. Ibu ini nanyanya kayak baca surat, demikian gitu loh. Masya Allah luar biasa nih. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Yuk kita lanjutkan lagi nih. Hari ini kita lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 128 sampai dengan 129. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Oke, kalau gitu langsung aja buat jamaah di rumah siapkan Al-Qurannya, jamaah di studio juga langsung siapkan Qurannya. Ustadz Syam langsung dipimpin. Silakan mohon izin waktunya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah ketemu Bu ayatnya? Kalau Quran hafalan adanya di sebelah kiri dia, di atas. Sebelah kiri di atas baris kedua.
Awal ayatnya Rabbana waja'alna. Rabbana waja'alna. Surah Al-Baqarah ayat 128. Kalau ibu-ibu pakai Quran Madinah, jamaah yang di rumah pakai Quran Madinah, Quran hafalan yang Quran pojok itu ada di halaman 20, baris kedua sebelah kiri. Masya Allah. Lanjut kita ya Bu ya. Sudah siap Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kita sampai di ayat 129. Baik, ini jamaahnya masih semangat ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan di ayat 130 sampai dengan ayat 131. Buat jamaah yang ada di rumah jangan ditutup dulu Qurannya, karena setelah ini kita mau lanjut lagi bacaannya Bu ya. Ayat 130 sampai dengan ayat 131. Dan juga masih di tema kita stres, tentang stres. Pasti masih banyak lagi tausiah-tausiah selanjutnya. Tapi setelah yang satu ini ya, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu. Lanjut. Sekarang di ayat 130. Insyaallah kita mau bacakan ayat 130 sampai dengan ayat 131. Tapi aku mau minta bantuan bintang tamunya, boleh ya Bu ya? Iya, Rafli sini. Rafli, Masya Allah, silahkan. Nanti Syamnya baca, Rafli ikutin seperti jamaah tadi. Sama ibu-ibu juga, setelah Syam baca, jamaah yang ngikutin bareng sama Rafli. Karena Rafli ini qori Bu, ternyata Bu. Luar biasa, pantas kalau lagi nyanyi bagus karena qori, Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ayat 130 ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سهل نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من ahli Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah Rafli, makasih banyak, jazakallah khairan katsira. Silahkan. Baik, kita bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 128, 129, 130. Ya, 128, 129, 130, 131 ya Bu ya. Dimulai tadi dari Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Di sini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikan aku dan pasanganku gitu ya. Kalau doa nggak boleh sendirian Bu. Doain juga suami ya Bu ya. Sama bapak-bapak juga kalau berdoa jangan sendirian aja Pak. Doain juga istrinya, doain juga pasangannya gitu ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kemudian kalau sudah doain pasangannya jangan lupa doain anak-anaknya. Saya yakin semua ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini pasti selalu mendoakan anak-anaknya ya. Pasti orang tua mana sih yang nggak mendoakan anak-anaknya. Kadang-kadang begini Bu, ada orang tua datang gitu ya, saya kadang kalau ke daerah gitu suka heran, dikasih air disuruh tiup airnya gitu, doain anak saya gitu, doain anak saya berpikir dalam hati, ini ke orang tua disuruh minta kita yang doain anaknya, padahal ternyata doa yang paling mustajab itu adalah doanya orang tua kepada anaknya, bukan doanya kiai, bukan doanya ustadz. Tapi doanya orang tua kepada anaknya adalah doa yang paling mustajab. Percuma kita suruh ustadz doain anak kita Bu, kalau kita sendiri nggak pernah doain. Percuma kita suruh kiai doain anak kita kalau kita sendiri nggak pernah ngajarin sholat. Percuma suruh kiai ngajarin doain anak kita kalau kita nggak pernah ngajarin ngaji sama anak kita. Ya, jadi percuma doa kalau tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha, harus ada usaha, harus ada doa, harus ada doa, harus ada usaha. Kemudian dilanjutkan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Ya Allah, kirimkanlah utusan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad belajar Al-Qur'an lama, 23 tahun. Makanya kita jangan berhenti belajar walaupun kita sudah tua misalnya. Ya Bu ya. Nah, kemudian wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika dikatakan kepada Nabi Ibrahim aslim, sempurnakan agama, maksudnya apa? Tunduk dan patuhlah engkau terhadap perintah Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu lirabbil alamin. Tentu saja aku tunduk dan patuh kepada Allah. Ini diajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai kaum muslimin, cucunya Nabi Ibrahim, agama Nabi Muhammad adalah cucunya Nabi Ibrahim ya Bu ya. Berarti kita juga ini adalah keturunannya, Masya Allah. Agama Islam ini dari Nabi Ibrahim, ini agama tauhid ini sampai kepada kita, artinya apa? Ajarannya bahwa kita semua harus tunduk dan patuh akan ajaran agama. Kalau Allah bilang 4 rakaat duhur, nggak usah ditanya lagi, kok 4, kok bukan 5, saya pengen 6 gitu, nggak usah. Sami'na wa
Sami'na wa ata'na, dengarkan dan patuhi. Masya Allah, sadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ya. Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah nih, terima kasih banyak juga buat semuanya yang sudah ngaji bersama tadi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, besok kita lanjutkan lagi ya baca Al-Qur'annya ya. Nah sekarang nih sebelum kita lanjutkan lagi tentang tema kita hari ini, saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih. Silakan nih Rafli. Ada yang mau ditanyain gak Rafli nih? Iya, ada. Silakan Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Heriawan, umur 17 tahun. Oh, 17 tahun Bu, belum bisa dianggap mantu, belum. Terus silakan. Pertanyaannya itu, Ustadz, misalkan ada dalam salah satu rumah tangga itu sang suami itu pekerjaannya padat banget, numpuk banget di kantor. Jadi otomatis sang suami itu pergi pagi, pulang larut malam. Bahkan sang suami itu pergi pagi, pulang pagi, kayak judul lagu ya Ustadz. Ada lagunya itu. Iya. Coba lagunya gimana? Ku rela gitu. Pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Masya Allah. Nah, Masya Allah, luar biasa nih. Gimana kalau misalnya bapak itu pergi pagi, pulang pagi, terus-terusan Iya. begitu? Iya, jadi Nyari otomatis rezeki. itu sang istri mengeluh stres. Oh, gitu. Jadi pertanyaannya itu, Ustadz, apakah sang suami ini berdosa atau gimana, Ustadz? Dan Coba. apakah rumah tangga yang dibangun ini sia-sia atau gimana, Ustadz? Masya Terima Allah. kasih. Nggak Assalamualaikum mungkin lah sia-sia warahmatullahi lah. wabarakatuh. Orang contoh yang sukses banyak kok. Coba tolong dijawab Ustadz Maulana dulu. Silakan Pak Ustadz. Mohon izin. Gini, ketika orang mengeluh, ketahuilah kepada istri yang suka mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya, sebenarnya dia sudah mengadukan tentang Allah kepada makhluk. Harusnya kita mengeluh kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ketika kita mengeluh kepada makhluk, seakan-akan ini orang ngaduin Allah nih. Kan Allah yang kasih. nauzubillah. Kemudian mohon maaf, orang yang mengeluh itu sebenarnya memutus keberhasilan yang akan dia capai. Betul. Harusnya ada keberhasilan, karena kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan yang tertunda. Betul. Kemudian berikutnya, mohon maaf kepada yang suka mengeluh, engkau sudah menurunkan derajatmu. Nauzubillah. Jadi di belakang suami yang hebat ini harus ada istri yang hebat. Mungkin Ustadz Riza bisa bantu dijelaskan. Kalau laki-laki bekerja keras pun banting siang dan malam untuk mencari maisha dan nafkah buat istri, itu memang tuntutan Al-Quran. Betul. Karena memang laki-laki mesti begitu. Surat An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tolong perlakukan istrimu dengan baik. Salah satu memperlakukan istri dan baik adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Maka istri harus mengerti. Nah, Karena suaminya kerja. Betul. Nggak kemana-mana. Betul. Kecuali kalau suaminya ketahuan ngapain atau berbuat sesuatu yang tidak baik, baru stres. Lah ini suaminya kerja. Tetapi sang suami juga harus memiliki quality time. Betul. Sesibuk apapun, tolong sediakan waktu Untuk istri tercinta. Oh, Masya Allah. Ini kadang-kadang nih emang bener nih. Perempuan tuh curigaan. Iya, Lakinya pergi pagi pulang pagi. Ada rambut siapa nih gitu lagi ntar kan repot. Nih, coba dari sisi wanita nih, bagaimana seharusnya wanita menyikapi hal ini? Silakan. Ya, ini pentingnya sama-sama kita tahu targetnya seperti apa, kemudian juga kita lihat adanya komunikasi itu penting Kak. Karena ketika kita komunikasi, insya Allah mudah-mudahan hilang suuzonnya, kemudian juga senantiasa berdoa untuk suami, dan yang paling penting insya Allah mudah-mudahan menjadikan keluarga itu senantiasa baiti, jannati, saling support, saling menanamkan rasa nyaman, rasa aman satu dan yang lainnya. Insya Allah. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan lo dong Bu. Ini bagus nih, pertanyaannya luar biasa nih. Ini pelajaran juga buat semua, termasuk saya laki-laki sebagai suami dan juga para istri yang ada di rumah dan juga ada di studio nih. Kalau laki kerja jangan ditanyain terus, pulang jam berapa? Kapan pulangnya? Kok lama bener? Katanya mintanya banyak ya Bu ya. Tapi lakinya nggak boleh kerja lama-lama, bingung suaminya. Ini Masya Allah, kita lanjutkan lagi aja nih dengan tausiah dari Ustadz Maulana nih. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Iya. Ini saya pernah dengar katanya Apa tuh? kalau orang suka cemburuan, suka stres ini katanya ada penyakitnya. Benar gak sih Pak Ustadz? Ada penyakit apa yang ditimbulkan jika suami sama istri ini saling mengalami stres Pak Ustadz? Mohon izin, silakan waktunya. Jamaah! Oh jamaah! Ketika orang mengalami stres, baik itu suami maupun istri akan mengalami dampak yang luar biasa, dampak yang timbul, penyakit yang timbul ketika orang stres adalah mengalami ketidakseimbangan jiwa.
Orang yang stres itu tidak seimbang jiwanya, maka menghadirkan kesedihan. Ketika orang sedih, tertutuplah kesyukuran. Orang yang stres sedih, sehingga tidak ada kesyukuran yang ada padanya. Kenapa tidak dipacu kelebihan yang ada pada diri kita? Senantiasa mengeluh, padahal betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, mengelahirkan, mendatangkan penyakit. Apa itu? Lesu. Apa itu lesu? Tidak ada gairah hidup. Lesu. Apalagi timbul kecemasan. Apa itu kecemasan? Ketakutan yang berlebihan. Takut. Enggak. Jadi tidak akan ada sesuatu yang baru yang lebih baik darinya. Karena kenapa? Timbul cemas, takut terus. Apalagi ini yang paling bahaya juga nih, adanya muram. Apa itu muram? Tidak ada kenikmatan dalam hidupnya. Kasihan. Makan kue tidak ada ya. Padahal itu kan nikmat. Kekayaan kan ada 5. Kaya apa tuh? Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia. Di atasnya kaya karunia, tentram. Ternyata di atasnya itu adalah parahu warehanu wa jannatun naim, nikmat. Apalagi timbul kegelisahan, gelisah, artinya hilanglah ketenangan, tidurnya tidak nyenyak, betul tidak Bu? Kalau orang tidak ada stresnya, 1 jam itu serasa 8 jam. Tapi orang yang gelisah tidur 8 jam, seakan-akan dia baru tidur. Tidur saja sudah cukup kalau orang tidak punya stres. Apalagi ternyata penyakit yang paling berbahaya setelah sedih, lesu, cemas, muram, gelisah, maka terjadi kalap. Terjadilah kerusakan di mana-mana, sehingga terjadilah keputusasaan. Kalau orang yang letih, lesu, ya minum, itu kurang darah. Tapi ini kan stres. Ini bahaya. Ini terjadi kemuraman, nauzubillah, summa nauzubillah, sehingga ada yang namanya membunuh orang atau sekali membunuh diri. Nah itu bahaya, putus asa. Ya jadi orang ini memang macam-macam, kalau putus asa itu jangan sampai akhirnya jadi penyakiti hatinya juga, penyakiti diri sendiri juga. Karena ketika orang stres itu bukan saja merugikan pada dirinya, tapi merugikan orang-orang di sekitarnya. Contoh, kalau guru stres, maka anak murid salah semua kerjaannya. Betul. Salah semua. Ini nauzubillah, ini Masya Allah, ini luar biasa. Dibuat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi, nanti masih ada tausiah nih, kira-kira apa yang harus dilakukan jika kita mempunyai pasangan yang mengalami stres, dan bagaimana caranya kita menghilangkan stres yang ampuh dan cepat di dalam Islam. Akan dijelaskan oleh Ustazah Lulu dan juga Ustadz Riza Muhammad sesaat lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita sebagai istri, nah bagaimana ketika suami stres atau sebaliknya? Yang pertama insya Allah kita senantiasa melahirkan ketenangan dari segi akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Yang pertama akalnya. Kita buat dia bagaimana senantiasa nyaman, tenang. Yakni yang pertama, senantiasa menghadirkan label yang baik. Jangan sampai suami sudah marah karena memang nggak dapat kerjaan, kemudian juga wah kerjaan banyak, atau ketika dia datang, wah si pemarah nih. Wah si resek nih, wah rempong nih datang. Tidak, tapi justru menghadirkan kata-kata yang baik. Wah Masya Allah, ayah semangat sekali, ayah rajin sekali, insya Allah ayah pasti bisa. Jadi dalam otak kita ada sistem limbik yang ketika menghadirkan kata-kata yang baik, maka masuk informasi tersebut menjadi semangat hidupnya, insya Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa mensupport. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling nasihat, menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa saling support, saling menasehati untuk kebaikan. Kemudian tadi dari akal, jasmaninya, kita senantiasa menjaga jasmaninya, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dari mulai pola hidupnya.
makanannya dijaga. Ketika stres kan otomatis, ya Allah ini bagaimana? Kita berikan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang sehat, terlebih halal dan thayyibah. Kemudian pola tidur. Banyakan ketika tidurnya kurang itu tambah stres, gitu kan? Kemudian hadirkan juga untuk senantiasa berolahraga. Ketika kita olahraga bareng-bareng, insya Allah itu salah satunya untuk jasmani lebih mudah menghilangkan stres. Al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat Allah lebih cintai daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Tadi dari akal. Kemudian jasmani. Nah, kemudian ada apa lagi? Rohaninya, ruhnya. Ruh ada makanan nggak, Bunda? Ketika stres, berikan makanan ruh. Makanannya yang pertama zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, menjadi tentram? Ajak suami kita, pasangan kita untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa? Beristighfar. Rasulullah bersabda, malazimal istighfar. Siapa yang membiasakan istighfar. Lazim. Bukan hari ini enggak istighfar, besok istighfar. Tidak, tapi lazim. Istiqomah, dawam. Senantiasa beristighfar. Allah menjadikan min kulli hammin faraja. Setiap hati yang gelisah, yang senantiasa diranda duka, Allah berikan rasa ketenangan. Wa min kulli dhaikin makhroja. Dari kesempitan hidup, persoalan hidup, dari istighfar Allah berikan kemudahan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insyaallah mudah-mudahan kita saling mensupport, memotivasi dalam akal, kemudian jasmani dan rohani. Daun saga, daun ciplukan, semoga diamalkan. Pemirsa, Islam itu indah. Hidup akan terasa bahagia ketika mengikuti aturan-aturannya Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kehidupan yang senantiasa kerap membuat kita stres ternyata tidak lagi kalau kita mengandalkan Allah sebagai kekuatan di atas segala-galanya. Maka bagaimana cara ampuh untuk menghilangkan stres? Yang pertama, senantiasalah berwudu. Ketika stres itu melanda, ada was-was dari setan menggoda kita, maka cepat berwudu sesuai dengan petunjuk Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, tingkatkan kualitas sholat. Kita tahu dalam Quran surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali kepada hamba-hamba yang khusyuk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selain melaksanakan sholat fardu, maka tingkatkan kekuatan dengan melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Seseorang yang senantiasa sholat malam, derajatnya dinaikkan di maqaman mahmuda hingga ia dekat ke Allah. Sebesar apapun permasalahan yang engkau miliki, Allah akan menjadi pembelanya. Yang keempat, salat duha di pagi hari membuat hati tenang dan kuat menghadapi kegiatan dan aktivitas yang mungkin hari ini terasa begitu beratnya. Sekali lagi, kekuatan sholat membuat kita lebih tangguh. Yang kelima, jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah. Quran itu adalah syifa, obat dan rahmat. Obat dari segala permasalahan hidup,
Seseorang yang sering membaca Al-Quran, maka kata Nabi dalam sebuah hadis Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Semakin banyak kau membaca Quran, maka Quran akan memberikan ketenangan dalam hatimu, hingga stres yang kau alami akan hilang. Setelah membaca Quran, biasakan untuk melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Puasa adalah sebuah kekuatan ruhiyah yang membuat jiwa lebih sabar, lebih kuat, dan lebih tenang atas segala tamparan, godaan, dan cobaan hidup. Puasa akan menuntun kita pada satu jalan mencapai keridhaan Allah dengan jiwa yang bersih, sempurna, hingga kita menemukan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Yang berikutnya adalah sedekah. Ternyata sedekah adalah solusi dalam setiap masalah. Ketika stres melanda, maka colonglah bersedekah, maka insya Allah akan menyelesaikan permasalahan yang kita punya. Dan penutup adalah doa. Ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Tidak ada kekuatan yang paling dahsyat, sehebat apapun orang, kalau ia tidak mau berdoa, maka tergolong orang yang sombong. Ketika stres datang melanda, ingatlah kalau ternyata segala sesuatu kehidupan ini Allah yang memberi, segala cobaan ini Allah yang memberi. Thumma ilaina turja'un, dan akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Ustadz, ini Kalau memang begini, pelajaran banyak hari sebenarnya ini kita dapatkan. sebenarnya luar biasa kalau ketika orang diuji itu, jadikan ujian itu sebagai pembersih. Kemudian jadikan ujian itu sebagai pengangkat derajat. Jadi sikap orang yang diuji itu tidak ada masalah. Masya Aman. Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin. Rafli boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak juga. Ada sedikit informasi buat jamaah yang di rumah nih. Ada program yang lucu dan menarik namanya Kos-Kosan Mimi. Mulai tayang itu tanggal 6 Mei 2017. Tayangnya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Dan jangan lupa nonton nih. Buat juga jamaah yang ada di rumah yang punya grup kosidahan maksimal 12 orang, boleh kirimkan daftar, insya Allah bisa bertampil di sini. Kirim aja materinya di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.